Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum agama. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kehidupan sehari-hari, serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam. Sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Sistem hukum adat dapat terbentuk karena tradisi turun-temurun yang terus dilaksanakan hingga kini, dan hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hingga saat ini diakui sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Supomo SH, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Lalu menurut Profesor Kusnu, di dalam buku Ilmu Hukum Adat yang ditulis oleh Sri Warjiati, menyebutkan ciri-ciri yang ada dalam suatu hukum adat. Ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama, hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis. Ciri kedua, norma-norma hukum adat tertuang dalam petua-petua yang memuat asas-asas kehidupan dalam masyarakat. Ciri ketiga adalah asas-asas yang ada dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, cerita-cerita, dan perumpamaan-perumpamaan. Ciri keempat adalah kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam berbagai urusan. Kelima, faktor-faktor dari kepercayaan atau agama seringkali tidak bisa dipisahkan karena terjalin dalam segi hukum dalam arti yang sempit. Dan ciri yang terakhir adalah ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat, serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Lewat lagi kau tengok, aku buat lewat lagi. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan, setiap suku pasti mempunyai sistem hukum adatnya sendiri. Maka semakin banyak suku di suatu negara, maka semakin banyak pula sistem hukum adatnya. Lantas, bagaimana dengan negara Indonesia? Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku di seluruh penjuru Indonesia. Wajar jika Indonesia dibilang sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat melimpah. Jika dilihat dari jumlah manusianya, suku Jawa menempati urutan pertama dengan 45% populasi Indonesia, yaitu adalah suku Jawa. Diiringi dengan suku Sunda 15% dari populasi Indonesia, lalu suku Dayak di Kalimantan, suku Bugis di Sulawesi, dan suku Asmat di Papua. Ketiganya memiliki 10% dari populasi di Indonesia. Tidak aneh karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan pulau-pulau lainnya. Lalu, apa sajakah sistem hukum adat yang ada di Indonesia? Bagaimana perbedaannya? Apakah ada perbedaan mencolok? Ataukah ada kesamaan di antara sistem hukum adat antara suku-suku di Indonesia? Mari kita simak.
Oke, di sini aku akan membahas tentang sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia, di mana kita tahu jika Indonesia memiliki banyak sekali adat istiadat serta sistem hukum adat yang berlaku di setiap wilayahnya, dan tentu saja itu berbeda. Di sini aku akan mengambil sistem hukum adat Jawa, di mana sistem hukum adat Jawa atau sistem hukum adat kejawen ini masih dilaksanakan dan dijunjung tinggi serta diterapkan oleh masyarakat setempat meskipun zaman semakin maju. Sistem hukum adat ini pada dasarnya mengajarkan tentang norma dan tata krama yang harus diterapkan masyarakat di kehidupan sehari-hari agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan di sini aku akan menyebutkan beberapa contoh dari sistem hukum adat ini. Oke, di sini terdapat 3 sistem hukum adat Jawa yang sangat populer dan umum kita ketahui. Pertama adalah perhitungan kalender, di mana di dalam sistem hukum adat Jawa dipercayai terdapat tanggal-tanggal baik dan tanggal-tanggal buruk untuk melaksanakan kegiatan. Untuk itu, masyarakat Jawa harus memperhatikan tanggal-tanggal tersebut sebelum melaksanakan kegiatan. Yang kedua adalah penggunaan primbon Jawa. Ini bertujuan untuk menyiasati kegagalan dalam melakukan kegiatan atau usaha. Dan yang terakhir adalah pemberian sesajen. Pemberian sesajen ini sebagai pelengkap dari pelaksanaan acara-acara yang dilaksanakan di tanggal-tanggal baik tadi. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas, dan teman-teman bisa nanya nanti di kolom komentar ya. Bye! Seperti pernikahan adat lainnya, prosesi pernikahan Palembang dimulai jauh hari sebelum hari H pernikahan. Nah, orang-orang yang terlibat pun tidak hanya kedua calon mempelai, namun sebagian besar keluarga dari pihak laki-laki dan juga perempuan ikut serta dalam prosesi pernikahan tersebut. Pernikahan adat Palembang bisa dibilang mendapat pengaruh juga dari adat Melayu dan juga adat Jawa. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, maka simak videonya berikut ini ya. Tahap yang pertama ialah madik. Prosesi pada pernikahan adat Palembang ini di mana pihak keluarga pria akan mengutus seseorang mengetahui bibit, bebet, bobot sang wanita, dan juga memastikan bahwa sang wanita tersebut belum menjadi tunangan ataupun calon istri dari orang lain. Yang kedua ialah menyenggup. Dan menyenggup ini sendiri jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua calon mempelai pada prosesi madik tadi, maka utusan dari keluarga pria akan membawa tenong atau sangkek, anyaman bambu berbentuk lingkaran atau persegi yang dibungkus dengan kain batik bersulam emas, tentu saja dibawa ke rumah sang wanita. Nah, tenong berisikan aneka bahan makanan seperti telur, mentega, dan juga terigu, dan juga lain sebagainya. Tenong ini juga sebagai tanda pengikat bahwa sang wanita itu tidak akan diambil lagi oleh laki-laki lain. Adat yang ketiga yaitu berasan. Berasan berasal dari bahasa Melayu yang berarti musyawarah. Pada proses ini, kedua belah pihak keluarga bermusyawarah membicarakan persyaratan pernikahan, baik secara adat maupun juga agama. Persyaratan pernikahan secara agama yang perlu dibicarakan adalah penentuan mahar atau biasa kita sebut dengan mas kawin. Sementara secara adat ditentukan apakah mengikuti adat berangkat 3 turun, adat berangkat 2 penyeneng, adat berangkat adat mudo, adat tebas, atau juga adat buntal kadun. Sebab masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda-beda juga tentu. Tahap yang selanjutnya ialah mutus ke kato. Pada tahap ini, keluarga memutuskan kapan prosesi-prosesi selanjutnya akan dilangsungkan. Pihak keluarga laki-laki membawa 7 tenong berisi gula pasir, tepung terigu, telur itik, emping, pisang, dan juga buah-buahan. Nah, kemudian yang kelima ialah ngantar ke belanjo. Proses ngantar ke belanjo ini mirip seserahan pada pernikahan adat Jawa dan dilaksanakan sebulan sampai beberapa hari sebelum akad nikah. Prosesi ini lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita sebenarnya. Sementara kaum pria hanya mengiringi saja duit belanjo ataupun yang kita sebut dengan uang belanja dimasukkan dalam ponjen warna kuning, dilengkapi 12 nampan pengiring berisi kebutuhan pesta. Selain itu juga diantar pula enjukan atau enjoan atau permintaan atas persyaratan adat yang telah disepakati saat mutus ke kato. Nah, setelah rangkaian pernikahan tadi, maka selanjutnya ialah persiapan menjelang akad nikah. Nah, menjelang akad nikah ini sendiri yaitu betangas, bebedak, dan bepacar. Betangas yaitu mandi ramuan rempah-rempah, bebedak yaitu dengan mempercantik calon mempelai wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kemudian bepacar. Bepacar yaitu mewarnai bagian kuku, tangan, dan juga kuku kaki dengan daun inai. Yang ketujuh ialah akad nikah. Akad nikah menurut tradisi Palembang dilakukan di kediaman calon mempelai pria. Namun tak jarang juga dilakukan di kediaman calon mempelai wanita.
Kalau seperti itu maka akan disebut numpang kawin. Nah, yang selanjutnya ialah ngocek bawang. Pada adat ngocek bawang ini sendiri menjadi bagian dari persiapan dari munggah yang merupakan prosesi pernikahan adat Palembang selanjutnya. Di awal persiapan hari munggah ini dilakukan pemasangan tapuk atau persiapan bumbu-bumbu masak dan sebagainya. Ngocek bawang dibagi menjadi 2 hari. Ngocek bawang kecil dilakukan 2 hari sebelum hari munggah. Sementara ngocek bawang besar dilakukan sehari sebelum munggah. Seluruh persiapan besar dan perhatian serta persiapan yang belum rampung dikerjakan pada tahap ini. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu munggah. Munggah merupakan puncak dari prosesi pernikahan adat Palembang. Acara puncak ini dimulai dengan kedatangan rombongan keluarga mempelai pria yang membawa 12 macam barang antara lain 3 set kain soket, kain batik Palembang, kain jumputan, kosmetik, buah-buahan, hasil bumi, aneka kue, uang, dan perhiasan sambil diiringi dengan bunyi musik rebana. Sesampainya di rumah, ibu dari mempelai wanita menyambut dengan mempelai pria dengan membalutkan kain songket motif lepus pada punggung mempelai pria, lalu menggiringnya ke kamar mempelai wanita. Nah, ketika sampai di depan pintu kamar, mempelai pria mengetuk 3 kali. Setelah pintu dibuka, maka mempelai pria membuka kain yang menutupi wajah mempelai wanita yang disebut buka langse. Kemudian orang tua mempelai wanita menyuapi nasi ketan kunyit dan ayam panggang ke mempelai pria. Yang selanjutnya ialah nyemputi. 2 hari setelah acara munggah, rombongan pihak laki-laki menjemput mempelai wanita beserta rombongannya untuk mengikuti perayaan yang telah disiapkan di rumah mempelai pria. Nah, kemudian ada nyanjoi. Nyanjoi dilakukan saat malam sesudah munggah dan menyemputi. Pada malam pertama nyanjoi dilakukan oleh muda-mudi pihak wanita datang ke kediaman mempelai pria. Lalu kemudian disambut muda-mudi dari pihak pria. Pada malam kedua nyanjoi digantikan oleh orang tua. Dan kemudian tahap yang ke-12 yaitu ngantar pengantin, di mana selanjutnya pihak besan laki-laki mengantar sang mempelai pria ke rumah besan perempuan. Dan di rumah pihak mempelai wanita telah disiapkan segala yang diperlukan untuk acara mandi simburan. Acara mandi simburan sendiri ini dilakukan untuk menyambut malam perkenalan pengantin laki-laki dan perempuan. Setelah acara ini barulah kedua pasangan baru bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, yang terakhir ialah tarian pagar pengantin. Tarian pagar pengantin biasanya ditampilkan oleh pengantin perempuan beserta 3 orang lainnya pada saat resepsi pernikahan. Nah, para penari melakukan tarian di atas nampan bunga mawar di hadapan pengantin laki-laki. Ini menggambarkan setelah menikah, sang perempuan hanya akan bertindak di dalam lingkaran atau ruang gerak yang lebih terbatas, teman-teman. Nah, mungkin itulah adat dari pernikahan adat Palembang, dan semoga teman-teman menyimak dengan baik serta mengetahui lebih banyak mengenai adat yang ada di Indonesia, terkhusus pada pernikahan adat Palembang. Peranan sistem hukum adat dalam negara Indonesia serta dampak positif dan negatifnya. Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional. Artinya, hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan negara Indonesia. Mengenai kedudukan hukum adat dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional, oleh karena itu, hukum adat yang dipakai sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan asas persatuan bangsa. Yang kedua, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Yang ketiga, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hukum adat yang bersih dari sifat feodalisme, kapitalisme, serta penghisapan manusia atas manusia. Dan yang terakhir, hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.
contoh dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris, supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat, dan lain-lainnya. Jadi dalam hal ini peranan hukum adat sebagai landasan bagi hukum nasional sangatlah penting. Positif dan negatif peranan hukum adat terhadap hukum nasional. Dampak positif hukum adat terhadap hukum nasional, yang pertama, ada kecenderungan di dalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi. Yang kedua, di dalam hukum adat biasanya perilaku-perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, terutama untuk perilaku menyimpang dengan sanksi yang negatif. Yang ketiga, di dalam hukum adat dirumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi yang kadang-kadang bersifat simbiolisme dengan mengadakan atau menyelenggarakan upacara-upacara tertentu. Dan yang keempat, nilai-nilai dan kaidah-kaidah tradisional tertanam dengan kuatnya. Pun dampak negatif dari hukum adat terhadap hukum nasional, yang pertama, sumber dari hukum adat yang tidak tertulis dikarenakan bersumber secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Yang kedua, adanya beberapa hukum adat yang bertentangan dengan syariat Islam dan undang-undang. Contohnya, perkawinan bertukar yang ada di Batak di mana kedua belah pihak terjadi pertukaran perempuan. Yang ketiga, keberadaan hukum adat yang masih mendominasi akan mengancam keberadaan hukum nasional, yang dimana hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.